Abu Nawas menjual angin segar. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk santai di depan rumah kayunya yang sederhana. Angin pagi yang sejuk berhembus lembut menerpa wajahnya yang penuh dengan senyum cerdas. Sambil memandangi aktivitas di pasar, ia berpikir, para pedagang di sini menjual barang-barang yang biasa, buah-buahan, rempah-rempah, kain, dan lainnya. Tapi, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Abu Nawas tiba-tiba mendapat ide. Apa yang akan terjadi jika aku bisa menjual sesuatu yang tidak tampak, tetapi memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi siapa saja yang membelinya? Sesuatu yang dapat membawa rasa segar, seperti angin yang sejuk itu. Sambil tersenyum lebar, Abu Nawas menatap langit biru yang luas, menikmati angin pagi yang berhembus pelan. Ya, aku akan menjual angin segar, serunya dengan penuh keyakinan. Angin yang menyegarkan jiwa, yang menyejukkan hati. Tidak hanya bermanfaat, tetapi bisa menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian semua orang. Abu Nawas segera bangkit dan mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ini bisa menjadi usaha yang besar. Aku akan menjual angin segar yang datang dari puncak bukit, yang sudah lama tidak dirasakan orang-orang di kota ini. Ia menahan tawanya. Mereka pasti akan tertarik, dan yang lebih penting, mereka akan membayar untuk sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan mata. Setelah memutuskan ide itu, Abu Nawas segera melakukan persiapan. Ia pergi ke toko kain dan membeli beberapa kantong dari kain tipis. Dengan hati-hati, ia mempersiapkan alat-alatnya, beberapa tali untuk mengikat kantong dan alat penjepit kecil yang bisa menahan udara di dalam kantong agar tidak keluar. Abu Nawas tidak terburu-buru. Ia ingin memastikan semuanya sempurna. Setelah kantong-kantong itu siap, ia berjalan menuju bukit yang terletak di pinggiran kota. Di sana, angin terasa lebih segar, lebih sejuk, seperti yang ia inginkan. Dengan hati-hati, ia membuka mulut kantong-kantong kain tersebut dan seolah-olah dengan sihir, mulai menangkap angin segar dari langit. Setiap kantong terisi penuh dengan udara segar yang ia tangkap dengan cekatan. Diambil dari udara yang bersih dan bebas dari polusi kota. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mempersiapkan dirinya untuk jualannya. Ia membuka dagangannya di sudut yang ramai. Dengan penuh percaya diri, ia memulai teriakannya. Angin segar dari puncak bukit, hanya di sini, segar dan menyejukkan, dijual dengan harga murah. Teriakannya terdengar keras dan jelas, menarik perhatian banyak orang. Mereka semua berhenti sejenak, kebingungan. Seorang pria bertanya kepada temannya, "Apa itu angin segar? Bukankah angin itu gratis?" Abu Nawas mendekati mereka dan menjelaskan dengan senyum lebar. "Benar, angin memang gratis, tapi tidak semua orang tahu cara menangkapnya. Bukan, ini adalah angin dari puncak bukit, udara yang sudah disaring oleh alam. Dapatkan manfaatnya sekarang juga. Angin segar yang bisa menyejukkan hati dan pikiran kalian." Beberapa orang mulai mendekat, tertarik pada ide aneh ini. Di tengah keramaian itu, seorang pria kaya yang terkenal sombong mendekati Abu Nawas. Pria ini mengenakan pakaian mewah dan membawa tongkat emas. "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau menjual angin segar. Sungguh hal yang sangat aneh. Berapa harganya?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas melihat pria kaya itu dengan penuh perhatian, lalu berkata, 5 keping perak untuk 1 kantong angin segar, Tuan. Hanya 5 keping perak untuk kesejukan yang luar biasa." Pria kaya itu tertawa terbahak-bahak. 5 keping perak untuk udara kosong, itu adalah lelucon yang bodoh. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan keraguan dalam dirinya. "Baiklah, aku akan membelinya hanya untuk melihat apakah kau benar-benar bisa menjual angin." Ia menyerahkan 5 keping perak kepada Abu Nawas dan mengambil salah satu kantong angin segar. Abu Nawas mengikat kantong itu dengan rapi dan memberikannya pada pria tersebut. Pria kaya itu segera membuka kantong itu dan merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan wajahnya. Perlahan, rasa sejuk itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya terbelalak. "Astaga, ini benar-benar angin yang luar biasa," serunya. "Seolah-olah aku berada di puncak gunung, jauh dari panas dan hiruk-pikuk kota." Orang-orang di sekitar pasar mulai berhenti dan melihat. Mereka menyaksikan bagaimana angin segar itu benar-benar memberi rasa nyaman yang luar biasa pada pria kaya tersebut. Satu persatu, orang mulai datang mendekat, tertarik untuk membeli kantong angin segar. Teriakan Abu Nawas semakin keras. "Angin segar, angin dari puncak bukit. Siapa yang ingin merasakannya?"
Orang-orang di pasar mulai berlomba-lomba untuk membeli angin segar dari Abu Nawas. Seorang pedagang buah yang biasa menjual mangga, nanas, dan semangka ikut mendekat, penasaran dengan dagangan baru yang aneh itu. "Aku tidak percaya ini," kata pedagang itu. "Bagaimana angin yang tidak terlihat bisa dijual dan membuat orang merasa nyaman?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Mungkin kau tidak percaya, Tuan. Tetapi kenyamanan itu datang dari hal-hal yang sederhana. Dan siapa yang bisa menolak angin segar yang menyejukkan, apalagi di tengah cuaca panas ini?" Tak lama kemudian hampir semua kantong angin segar Abu Nawas terjual habis. Orang-orang yang membeli kantong angin itu tampak puas. Mereka merasakan kesejukan yang luar biasa, meskipun hanya dengan menghirup udara yang dikemas dalam kantong kain sederhana. Namun, tidak semua orang percaya pada keajaiban ini. Seorang pedagang yang iri mendekat dan berkata, "Abu Nawas, ini hanya penipuan. Kau menjual udara yang tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa orang-orang membeli sesuatu yang tak ada bentuknya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tuan, seringkali kita membayar untuk kenyamanan yang tak bisa dilihat. Bukankah kau juga membeli buah, meskipun hanya bisa memakannya dan tidak bisa melihat rasanya? Seperti itu juga dengan angin. Meskipun tak bisa dilihat, rasanya bisa dirasakan." Pedagang itu terdiam, tidak bisa membalas. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, melihat bagaimana orang-orang yang sebelumnya meragukan Abu Nawas, kini merasa puas dan senang dengan kantong angin mereka. Kabar tentang keberhasilan Abu Nawas menjual angin segar akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja, yang terkenal suka dengan kecerdikan dan kejenakaan Abu Nawas, memutuskan untuk memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, apakah benar kau menjual angin segar di pasar?" tanya Raja dengan senyum menggoda ketika Abu Nawas tiba di istana. Abu Nawas membungkuk hormat. "Benar, Yang Mulia. Saya telah menjual angin segar dari puncak bukit untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan kepada rakyat." Raja tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau lakukan benar-benar luar biasa. Kau bukan hanya menjual udara, tapi juga membuat orang merasa bahagia." Abu Nawas menjawab dengan senyum cerdas, "Yang Mulia, hidup ini penuh dengan hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Kadang-kadang kita hanya perlu melihatnya dengan cara yang berbeda untuk merasakan keajaibannya." Raja mengangguk, terkesan dengan pandangan Abu Nawas. "Aku belajar banyak darimu, Abu Nawas. Kau mengajarkan kami semua untuk menghargai hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup." Kisah Abu Nawas tentang menjual angin segar segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh Baghdad. Raja Harun al-Rasyid memerintahkan agar cerita ini disebarkan ke seluruh negeri sebagai pelajaran berharga bagi rakyatnya. Hal-hal kecil seperti angin segar yang tak tampak memiliki nilai yang besar jika kita bisa menghargainya, ujar Raja kepada para penasihatnya. Kita harus belajar untuk tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga merasakan dengan hati. Abu Nawas kembali ke rumah dengan penuh kebahagiaan. Ia tidak hanya berhasil menjual angin segar, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang akan diingat oleh banyak orang. Ia tahu, hidup ini tidak hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang bagaimana kita bisa merasakannya dengan hati yang terbuka. Nawas dan pengadilan. Suatu pagi di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan menuju pasar untuk membeli beberapa bahan untuk masakannya. Ia melintasi keramaian pedagang yang mempromosikan barang dagangannya dengan suara lantang, para pembeli yang tawar-menawar, dan suara keriuhan kehidupan yang tak pernah sepi. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Beberapa orang tampak berkerumun di depan sebuah kedai rempah, dan suasana tampak agak tegang. "Kenapa semua orang berkumpul di sini?" tanya Abu Nawas pada seorang pedagang yang lewat. "Ah, Abu Nawas, kau baru datang ya? Ada masalah besar," jawab pedagang itu sambil menunjuk ke arah kedai rempah tersebut. Pemilik kedai ini, namanya Abu Sufyan, dituduh menjual rempah palsu. Dia akan diadili oleh pengadilan sekarang juga. Abu Nawas mengerutkan kening. "Wah, ini sangat menarik. Sepertinya saya harus ikut serta,"
untuk menyaksikan bagaimana pengadilan ini berjalan. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Nawas langsung menuju tempat di mana orang-orang berkumpul. Ternyata, di tengah kerumunan itu, Abu Sufyan berdiri dengan wajah penuh kecemasan, sementara beberapa saksi mulai memberi kesaksian. Tuntutan atas dirinya sangat serius. Ia dituduh mencampur rempah asli dengan bahan yang lebih murah dan berbahaya, yang bisa merugikan banyak orang. Abu Nawas yang penasaran mendekat dan melangkah ke depan. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Abu Nawas dengan tenang. "Ah, Abu Nawas, kau datang tepat waktu," kata salah satu saksi. "Abu Sufyan telah menipu kami dengan menjual rempah palsu. Kami ingin dia dihukum." Abu Nawas tersenyum dan mengamati situasi itu dengan seksama. Dia bisa melihat bahwa ada ketegangan di antara para pedagang, dan yang lebih menarik lagi, sepertinya ada yang tidak beres dengan tuduhan tersebut. "Apa kata orang-orang yang membeli barang dagangan Abu Sufyan? Apakah ada yang merasa dirugikan?" tanya Abu Nawas. Seorang pembeli yang tampaknya marah mengangkat tangannya. "Saya membeli beberapa rempah dari Abu Sufyan, dan saya merasa rempah itu tidak beraroma seperti biasanya. Itu pasti rempah palsu." Abu Nawas berpikir sejenak. "Saya rasa ada yang aneh dengan tuduhan ini. Bagaimana kalau saya membantu menyelesaikan masalah ini?" Abu Nawas menawarkan diri untuk menjadi pihak ketiga yang netral. Semua orang yang hadir setuju karena mereka tahu bahwa Abu Nawas terkenal dengan kebijaksanaannya yang tidak hanya tajam, tetapi juga cerdas. Dengan tenang, Abu Nawas meminta untuk berbicara dengan Abu Sufyan secara pribadi. "Abu Sufyan," kata Abu Nawas sambil duduk di sebelah pedagang tersebut, "apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah benar rempah yang kamu jual palsu?" Abu Sufyan menghela napas berat. "Sebenarnya, saya tidak pernah bermaksud menipu siapapun, Abu Nawas. Saya hanya mencoba bertahan hidup. Rempah-rempah yang saya jual memang tidak sebaik yang lain, tetapi saya selalu berusaha memberikan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Jika mereka tahu bahwa saya menjual rempah yang lebih murah, mereka mungkin tidak akan membeli. Saya hanya ingin orang-orang datang dan membeli barang saya." Abu Nawas mengangguk dengan penuh pengertian. "Jadi, kamu mencampur rempah berkualitas rendah dengan rempah yang lebih baik agar bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah?" Abu Sufyan mengangguk pelan. "Benar, saya tahu itu salah. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Bisnis saya tidak berjalan baik, dan saya sangat membutuhkan uang." Abu Nawas berpikir keras. Dia tahu bahwa tindakan itu memang salah. Tetapi dia juga tahu bahwa Abu Sufyan tidak punya niat jahat. Maka dia menyusun rencana untuk membantu Abu Sufyan dan membersihkan namanya tanpa harus menghukum secara berat. "Jangan khawatir, Abu Sufyan, saya akan membantu kamu," kata Abu Nawas dengan yakin. Kemudian Abu Nawas beranjak dan kembali ke kerumunan. "Saudaraku sekalian," kata Abu Nawas, "saya akan menyarankan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan adil. Tapi, saya membutuhkan bantuan dari kalian semua." Para pedagang dan pembeli memperhatikan Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Apa yang harus kami lakukan, Abu Nawas?" tanya seorang pedagang. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "mari kita buktikan apakah rempah-rempah yang dijual oleh Abu Sufyan benar-benar palsu atau tidak. Kita akan melakukan uji aroma dan rasa di sini.
di depan semua orang. Jika rempah itu ternyata tidak berbahaya dan hanya sedikit berbeda, saya rasa Abu Sufyan tidak perlu dihukum terlalu berat. Beberapa orang mulai meragukan usulan ini. Tapi, bagaimana kita bisa tahu rempah mana yang asli dan mana yang palsu? Tanya seorang pembeli curiga. Abu Nawas tersenyum lebar. Saya akan menggunakan cara yang cerdik. Kita akan uji rempahnya dengan mencium dan mencicipinya. Tapi lebih dari itu, kita akan mencari cara untuk membuktikan niat Abu Sufyan. Abu Nawas meminta Abu Sufyan untuk mengambil beberapa rempah dagangannya yang tersedia di kedai. Kemudian, dia meminta beberapa orang untuk mencium dan mencicipi rempah-rempah tersebut secara bergiliran. Sekarang, kata Abu Nawas, kita semua akan mencium rempah-rempah ini. Jika rempah ini terasa atau beraroma aneh, itu berarti ada yang tidak beres. Namun, jika mereka merasa itu adalah rempah biasa, kita bisa memutuskan bahwa tidak ada penipuan yang terjadi. Satu persatu, para pedagang dan pembeli mencicipi rempah-rempah tersebut. Semua orang terkejut karena tidak ada yang terasa aneh. Rempah-rempah itu memang tidak seharum yang mereka harapkan, tetapi tidak ada yang berbahaya. Ini tampaknya rempah biasa, hanya kurang berkualitas, kata salah seorang pembeli setelah mencicipinya. Abu Nawas melanjutkan, bagus. Jadi, rempah yang dijual Abu Sufyan memang tidak terlalu istimewa, tetapi tidak membahayakan siapapun. Sekarang, mari kita uji niatnya. Abu Nawas kemudian meminta Abu Sufyan untuk mengungkapkan secara jujur niatnya. Apakah kamu ingin merugikan orang-orang dengan barang palsu? Atau kamu hanya ingin bertahan hidup dengan cara yang salah? Tanya Abu Nawas. Abu Sufyan menundukkan kepala. Saya tidak bermaksud merugikan siapapun. Saya hanya ingin agar saya bisa bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat ini. Saya tahu saya salah, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Abu Nawas menoleh kepada para pedagang dan pembeli yang hadir. Sekarang, setelah kita mengetahui bahwa tidak ada niat jahat dari Abu Sufyan, mari kita beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya akan memaafkan dia, dan saya rasa kalian semua juga bisa memberi maaf. Tetapi, dia harus memperbaiki kualitas dagangannya. Para pedagang dan pembeli saling bertukar pandang. Lalu mereka sepakat untuk memberikan kesempatan kedua kepada Abu Sufyan. Mereka memahami bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka memperbaikinya. Sultan Harun al-Rashid, yang kebetulan hadir di pasar pada hari itu, mendengarkan dengan seksama seluruh proses ini. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Sultan tersenyum dan berkata, Abu Nawas, kamu telah menunjukkan kepada kami bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari hukum yang keras, tetapi dari pemahaman dan belas kasih. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Tuan Sultan, kadang-kadang yang kita butuhkan bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Setiap orang berhak untuk berubah dan memperbaiki diri. Sultan mengangguk, kamu benar, Abu Nawas. Saya akan mengikuti contohmu. Mari kita semua memberi kesempatan kedua kepada Abu Sufyan. Dengan keputusan bijaksana itu, Abu Sufyan akhirnya diizinkan untuk melanjutkan dagangannya, dengan janji untuk menjaga kualitas barangnya.
Semua orang di pasar kembali melanjutkan aktivitas mereka dengan perasaan lega. Dan Abu Nawas meninggalkan pasar dengan senyuman di wajahnya. Puas karena telah mengajarkan sebuah pelajaran penting tentang keadilan dan kebijaksanaan.